Selanjutnya sambutan dan pembukaan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada yang terhormat Bapak Profesor Muhammad Mahfud MD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat sahabat karib saya, Bapak Arifin Tasrif, Menteri ESDM, Dirjen Minerba, Dirjen Gakum Kemen LHK, Kabareskrim atau wakilnya, Dirtipiditer, para staf ahli kementerian, Korsahli, Panglima TNI, anggota Ombudsman, Gubernur Bangka Belitung, Kapolda, Kepulauan Bangka Belitung, Kajati Bangka Belitung, Kajati Sulawesi Tenggara, Kajati Kepri, Ketua DPRD Bangka Belitung, Kepala Dinas SDM Provinsi Babel, Kepala Dinas SDM Provinsi Kepri, Kepala Dinas SDM Provinsi Sulawesi Tenggara, Danrem 147 Haluleo, Danrem 045 Garuda Jaya, Danrem 033 Wira Pratama, para narasumber. Tadi udah disebutkan para penanggap dan moderator. Ini penanggapnya ada orang galak ini, namanya Adian Nabi Tupulu. Lihat aja nanti. Dan yang lain-lain. Saudara sekalian, saya sudah punya naskah. Dan substansinya tadi sudah disampaikan oleh Bu Asmar nih, staf ahli saya. Yang tadi menyampaikan sambutan sudah menyampaikan pokok-pokok tadi yang hampir sama dengan ini. Saya hanya akan memberi penekanan sebagai kebijakan. Oleh sebab itu saya ingin sampaikan dulu 3 hal sebelum saya masuk ke materi utamanya. Materi utamanya tadi sih sebenarnya sudah, dan nanti akan diperbanyak nanti oleh keynote speaker kita, Pak Arifin. Jadi saya berterima kasih kepada Pak Arifin. Acara ini udah ditunda beberapa kali karena saya bersepakat bersama Pak Arifin untuk hadir bersama. Ketemu hari ini untuk hadir bersama. Hampir batal karena saya kemarin ada undangan harus hadir ke Papua hari ini, peresmian asrama Nusantara. Jadi sebuah asrama di Papua yang nanti dihuni oleh berbagai suku. Presiden hadir di sana. Tapi saya ada penting dengan Presiden sehingga saya ingin ketemu di Papua. Meskipun sebentar karena ada hal yang sangat penting saya harus dengar langsung. Lalu Presiden menjawab, kalau gitu Pak Mahfud tidak usah ke Papua, tunggu di Jakarta saja. Karena di Papua tidak ada waktu dan kalau saya ke sana nanti akan selisipan terus. Sehingga saya tidak jadi berangkat dan saya bersama Pak Arif. Saya bisa menemani Pak Arifin dan saudara semua untuk hadir sendiri. Ceramah saya itu sudah ada rekamannya sebenarnya. Tapi saya hadir sendiri. Yang kedua, saudara, di luar kata ini pertambangan mineral utama, saya kan cerita bahwa pada tahun 2013-2014, jejak digitalnya nanti dicari aja di Google, pasti masih ada. Itu ada informasi dari Kepala PPATK waktu itu, Abdul Somad, ya Pak Samad, Abraham Samad, yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil
dan sebagainya. 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini. Dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Oh dihitung Pak dunia pertambangan. Pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Itu yang saya ungkap kemarin. Ketika ribut-ribut mafia tambang. Belum yang lain ya. Sehingga saya katakan, korupsi. Saudara sekarang noleh kemana aja ada korupsi kok. Noleh nih ke hutan, ada korupsi di hutan. Noleh ke udara, ada pesawat udara, korupsi di Garuda. Ada asuransi, wah ada asuransi. Koperasi, korupsi. Semua ada korupsinya. Nah ini sebenarnya mengapa kita dulu melakukan reformasi. Itu satu. Yang kedua, beberapa waktu yang lalu itu, saya punya pengalaman dengan Pak Arifin sebagai Menteri SDM. Saya tidak tahu kalau waktu itu Pak Arifin sedang sakit kena COVID. Saya dapat laporan dari seorang pengusaha, Pak, kapal saya ditahan. Padahal Pak Arifin, Kementerian SDM sudah menyatakan semua kapal yang mengangkut batu bara sekarang harus dilepas, diberi izin keluar lagi karena waktu itu kan tidak boleh keluar, lalu beberapa hari kemudian lepas. Itu ada saja di suatu tempat, kapalnya itu harus dibawa ke Hong Kong. Kalau hari Jumat dia belum sampai berarti melanggar kontrak, puluhan miliar dia rugi, sehingga dia lapor, kalau saya tidak dapat izin untuk berangkat hari ini, saya akan tinggalkan kapal ini, dia akan melapor bahwa itu ditahan oleh pemerintah Indonesia. Saya telepon Pak Arifin, Pak. Mulanya saya begini, telepon, tidak diangkat, lalu saya dapat WA, ada perlu Pak Menko dari Pak Anu. Iya Pak, saya mau ngomong. Telepon. Itu ada kapal ditahan. Kan Bapak udah ngomongkan harus dilepas. Iya, kenapa? Di mana itu di kapal? Di sana Pak. Tolong kirim nomor kapalnya kepada saya. Nomor izinnya, tujuannya mana? Saya kirim. Nih, kasih. Saudara, sorenya orang yang lapor saya tuh datang, mengucapkan terima kasih Pak. Terima kasih. Kapal kami dilepas, bukan hanya kapal saya, 126 kapal lain langsung dilepas. Berarti ada 126 kapal ditahan dan dimintai uang untuk berangkat. Untung Pak Arifin turun tangan. Dan itu saudara, situasi tahan-mahan bagian dari mafia, tambang, mafia apa gitu. Administrasi di daerah. Saya tidak tahu apakah hadir di sini tempat itu, diingat aja pernah ada enggak. Sesudah itu saya telepon Pak Arifin, terima kasih Pak Arifin, udah selesai. Ternyata kapalnya bukan hanya satu, yang lain turut berterima kasih. Karena Bapak lepas satu, pegawainya di sana takut, dilepas semua akhirnya. Semuanya jadi lancar. Nah saudara, ini artinya apa? Artinya kita itu, ya, kalau di pemerintah pusat itu sudah jelas kebijakannya dan tindakannya terhadap kasus-kasus konkret. Tapi kadang-kala orang, wah pemerintah itu korupsi itu dibiarkan. Kadang-kala di bawah masih kayak gitu, tidak berubah. Makanya kita adakan pertemuan hari ini. Tata kelola pertambangan mineral utama, perspektif politik, karena juga ada unsur politiknya kadang-kala. Permainan itu di backing oleh politik, lalu hukum. Penegakan hukumnya mungkin bermasalah dan itu mengganggu situasi keamanan
di daerah. Ada demo, ada pembakaran, ada apa, penganiayaan dan macam-macam. Nah itulah sebenarnya yang ingin saya katakan hari ini. Seluruh materi yang sudah disiapkan, tadi materinya sudah sampai, saya tidak perlu menyampaikan lagi. Saya hanya akan menatakan di bagian terakhir masifnya pertambangan yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup, kerugian keuangan negara dari sektor pajak, royalti, retribusi, dan permasalahan Kamtipmas ini tadi, serta kesejahteraan masyarakat yang dapat mengaruhi stabilitas nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan. Seperti demo-demo yang sekarang viral itu kan hal-hal yang seperti ini. Memang itu bercampur juga dengan calo, bercampur juga dengan Markus. Tidak apa-apa, tapi bahwa ada masalah di tempat kita ini. Sehingga kondisi tersebut dapat terjadi karena belum optimalnya kelembagaan, profesionalitas, dan integritas para petugas-petugas kita, pejabat kita, dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Apabila kegiatan pertambangan yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini tidak segera ditata, maka berpotensi menghambat optimalisasi pengelolaan sumber daya alam di dalam negeri, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan tidak dapat tercapai dan ketahanan Indonesia terhadap resesi global tahun 2023 menjadi menurun. Adapun arahan Presiden tentang ini agar kita terus berusaha meningkatkan hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Penanganan pertambangan secara umum oleh pemerintah merupakan langkah konkret yang harus dilakukan sehingga hal ini akan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi kepada pemerintah sebagai fondasi penting keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara, acara Sarasehan ini sangatlah strategis. Mungkin tidak mengambil keputusan kebijakan, tetapi menemukan kesimpulan untuk diusulkan sebagai kebijakan. Karena pengambil keputusan untuk kebijakan itu sidang kabinet atau minimal Menteri SDM. Tapi ini strategis, ya, untuk memberi masukan kepada pemerintah agar dalam waktu cepat segera melakukan langkah lebih konkret. Karena acara ini dihadiri oleh stakeholders terkait. Misalnya kementerian lembaga terkait hadir di sini, tadi saya sudah absen satu persatu institusinya, ketua dan anggota Forkompimda Provinsi, pakar, akademisi, BUMN, politisi, nih politisinya tadi Pak Adian nih, dan asosiasi pertambangan, sehingga saya berharap hasil dari diskusi pada hari ini dapat menjadi catatan penting bagi seluruh pihak untuk memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan secara terpadu antara pemerintah pusat dan daerah. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para staf ahli yang ikut di dalam acara ini, karena ini pada umumnya atau sebagian besar yang diundang adalah staf ahli, dan seluruh pendukung sebagai penyelenggara dalam acara Sarasehan pada hari ini. Semoga hasil Sarasehan ini dapat ditindaklanjuti secara terpadu oleh kementerian, badan, lembaga terkait, dan pemerintah daerah. Marilah kita bersinergi, berkolaborasi, dan bersama-sama menghilangkan ego sektoral demi menyelesaikan problematika pertambangan secara umum, khususnya pertambangan mineral utama yang begitu kompleks. Sebagai penutup,
saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Menteri SDM, para narasumber, para penanggap dan moderator, serta hadirin yang hadir di tempat ini, ruangan ini penuh, maupun yang ikut secara online dari berbagai daerah untuk bersama-sama mengambil bagian dalam pertemuan yang penting ini. Saya berharap kita semua yang hadir di sini dapat memberi manfaat serta mengembangkan dan mempererat hubungan kerjasama yang sudah terjalin dengan baik selama ini guna berbagi pengalaman yang terbaik untuk mendapatkan solusi terhadap berbagai permasalahan. Hasil dari kegiatan ini berupa saran dan rekomendasi tentu akan sangat bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara. Sebelum saya mengetokkan palu untuk memulai, izinkan saya meminta maaf karena saya akan berada di sini sampai paling lama jam 9.40 karena saya ada acara sekolah politik di PDIP yang akan diarahkan oleh Ketua Umum PDIP dan saya menyampaikan materi di sana pada sekitar jam 10. Saya akan mengikuti nanti keynote speech dari Pak Arifin sampai jam 9.40. Kalau jam 9.40 belum selesai, tentu Bapak Arifin bisa terus meneruskan karena dahaga dengan informasi-informasi Bapak sekalian. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sarasian yang diselenggarakan oleh staf ahli Menko Polhukam, saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.